warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Kerabat Asep yang berdinas dari pukul 7 sampai 2 siang nanti ya, Ibu. Nah, Ibu, sebelumnya apakah boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Siti Wahyuni. Oh, Ibu Siti Wahyuni ya. Ibu Siti Wahyuni, senangnya dipanggil Ibu siapa? Ibu Siti. Ibu Siti. Baik, Ibu. Kalau begitu, Ibu, tujuan saya hari ini tuh saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi ya, Ibu. Karena kemarin pada saat saya melakukan eh, pemeriksaan tekanan darah Ibu tinggi ya, Ibu, yaitu 140/90. Nah, Ibu, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Lebih baik, tapi saya masih sering merasakan pusing dan sakit kepala, serta mudah terpancing amarah. Oh iya, Ibu, itu merupakan tanda dan gejala dari hipertensi ya, Ibu. Baik, Ibu, sesuai yang tadi sudah saya katakan, pada hari ini saya akan melakukan penkes tentang hipertensi ya, Ibu. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit. Dan untuk tepatnya di sini, dan untuk topiknya terkait penkes hipertensi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu, kalau Ibu bersedia. Baik, Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tekanan darah kemarin, didapatkan hasil pemeriksaan Ibu itu 140/90 mmHg ya, Bu. Nah, itu artinya tekanan darah Ibu itu tinggi. Saya akan menjelaskan dan melakukan penkes terkait hipertensi ya, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu, bisa dipegang, Bu, iklatnya. Ini medianya, Ibu. Baik, Ibu, kita buka di halaman yang pertama ya, Bu, terkait pengertian hipertensi. Apakah Ibu sudah pernah mendengar, Bu? Sudah. Sudah ya, Bu. Baik, kalau gitu saya akan menjelaskan ya, Bu, apa itu hipertensi. Jadi, Ibu, hipertensi itu adalah hipertensi atau yang dikenal di masyarakat umum itu tekanan darah tinggi ya, Bu. Adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastoliknya lebih dari 40 mmHg ya, Bu. Hipertensi itu sering disebut juga the silent killer ya, Bu, karena sering tanpa tanda dan gejala dan keluhan, Ibu. Dan untuk pembagian hipertensi itu ada 3, Ibu. Dari yang pertama, hipertensi ringan sistolnya dari 140 sampai 160 mmHg ya, Bu. Diastolnya 90 sampai 95 mmHg. Dan yang kedua ada hipertensi sedang, sistolnya di angka 160 sampai 179 mmHg. Diastolnya 100 sampai 109 mmHg. Yang terakhirnya itu ada hipertensi berat, Ibu. Sistolnya lebih dari 180 mmHg. Lalu ada bagaimana tanda dan gejalanya, Ibu? Tanda dan gejalanya sakit kepala dan pusing, penglihatan kabur, jantung berdebar-debar, dan rasa sakit di dada ya, Bu. Gelisah, mudah lelah, dan mudah emosi dan mudah marah. Sama ya, Bu, sama tadi yang Ibu katakan tadi. Baik, Ibu. Lalu di sini juga ada yang pasien yang menyebabkan hipertensi itu. Yang pertama ada keturunan, yang kedua kegemukan, yang ketiga kebiasaan merokok dan minuman beralkohol, yang keempat memakan makanan yang mengandung banyak garam ya, Bu. Yang kelimanya ada makanan berkolesterol tinggi, kurang olahraga, stres, diabetes, dan sakit ginjal. Terus mengapa sih hipertensi itu berbahaya? Nah, Bu, hipertensi itu jika tidak terkontrol, hipertensi itu dapat menyebabkan terjadinya komplikasi, Bu, seperti stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan mata, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, gangguan cerebral otak, dan dapat menyebabkan kematian juga ya, Bu. Yang hipertensi, Bu, ada 2 ya, Bu, faktor yang dapat diubah, yaitu faktor yang tidak dapat diubah yaitu umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Yang keduanya ada faktor yang dapat diubah, yaitu merokok, kurang makan buah dan sayur, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, dislipidemia, dan stres ya, Bu. Yang berikutnya ada perawatan hipertensi, Bu.
yaitu yang pertama makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, mengubah kebiasaan hidup, yaitu misalnya kurangi merokok, minuman kopi, minuman beralkohol ya Bu. Dan keempatnya kurangi makanan berlemak tinggi dan Bu, tinggi garam juga. Yang berikutnya ada pengobatan tradisionalnya, yaitu 2 buah timun dimakan pagi dan sore Bu, atau diparut, diperas, diambil airnya, diminum pagi dan sore ya Bu. Yang keduanya dua buah belimbing dimakan pagi dan sore, bisa diparut atau diperas juga ya Bu, dan diambil airnya, diminum pagi dan sore juga. Yang ketiga ada 10 lembar daun salam direbus dalam 2 gelas air sampai rebusannya tinggal 1 gelas ya Bu, diminum pagi dan sore hari. Nah baik Ibu, terkait pendidikan kesehatan tentang hipertensi sudah selesai ya Bu. Nah bagaimana perasaan Ibu? Lebih baik setelah mengetahui pengertian hipertensi dan cara pengobatan tradisionalnya. Oh, alhamdulillah ya Ibu kalau begitu, berarti Ibu sudah paham. Nah sekarang coba Ibu jelaskan terkait perawatan hipertensi itu seperti apa. Makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, mengubah kebiasaan hidup, kurangi makanan berlemak tinggi dan tinggi garam, kontrol teratur ke puskesmas. Ya Ibu betul sekali, berarti Ibu sudah paham Ibu terkait hipertensi. Nah Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait hipertensi? Tidak, sudah cukup. Tidak ya Bu, baik kalau begitu. Baik Ibu, untuk rencana tindak lanjutnya nanti saya akan kesini lagi jam 10 ya Bu, terkait untuk pemberian obat ya Bu, karena Ibu tadi mengatakan Ibu sakit kepala dan pusing Ibu. Nah baik Ibu, untuk tempatnya di sini nanti, dan untuk topiknya pemberian obat ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.